Aku menyelamatkan istriku dari kebakaran. Matanya terbakar, menjadi buta. Dia bersumpah seumur hidup takkan meninggalkanku. Tapi baru 3 tahun menikah. Dia mengkhianatiku. Janji untuk selamanya. Akhirnya hanya lelucon belaka. Sudahlah, janji-janji itu, biarkan aku yang menghapusnya. Pada saat kamu menandatangani namamu, Tang Ruosui, kita impas dan tidak akan bertemu lagi. Aku bisa melihat sekarang. Selamat Tuan Lu, matamu sudah sepenuhnya pulih. Terima kasih, dokter. Aku harus segera pulang. Beritahu Ruosui kabar baik ini, dia pasti akan sangat senang. Masuklah. Jangan main. Lu Xuan kembali. Takut apa? Dia itu buta, nggak bisa lihat kita. Tapi dia bisa dengar. Jangan main-main. Sayang, kamu nggak merasa ini seru banget? Sayang, kamu balik. Baru jadi semangat, nggak bisa berhenti gitu aja. Jangan nakal ya. Cepetan masuk. Dia nggak bisa lihat, malah jadi seru kan. Kamu nggak mau? Cepatlah. Aku ambil. Biarkan dia ambil. Sayang, aku kena flu. Bisa tolong ambilkan obat flu di meja? Kenapa kena flu? Kamu nggak enak badan? Gak apa-apa, aku minum obat dan tidur sebentar pasti sembuh. Masuk. Jangan di sini. Sayang, kamu istirahat dulu. Aku tidur di kamar tamu hari ini, takut nularin kamu. Ayah.
Aku ingin pulang, kali ini aku akan menurutimu apapun. Yukin, pulang, kamu harus mewarisi usaha keluarga dan selesaikan pernikahan dengan keluarga Lin. Setelah itu, tidak boleh ada hubungan lagi dengan Tang Ruosue. Kamu sudah memikirkannya? Kamu sudah memikirkannya? Aku sudah memikirkan. Dulu demi Tang Ruosue, kamu rela bertengkar hebat denganku dan meninggalkan rumah. Sekarang mau kembali lagi. Terjadi sesuatu, Tang Ruosue punya niat buruk. Aku tidak setuju kamu bersamanya. Aku menerima Lin Wanyue sebagai Ayah, aku hanya mencintai Ruosue. Jika kamu tidak menerima dia, aku tidak akan kembali ke keluarga Lu. Ayah, jangan tanya lagi. Sebelumnya aku salah. Itu kesalahanku. Anakku, ayah akan menunggumu pulang. Sayang, kenapa kamu? Sejak kehilangan penglihatan, aku dan Ruosue sudah lebih dari 6 bulan tanpa hubungan suami istri. Anak ini milik siapa? Tidak perlu menebak. Sayang, ada apa denganmu? Sayang, kamu sakit ya? Wajah ini masih bersih dan polos, tapi hatinya. Kenapa berubah? Tadi kamu dorong, aku takut. Jangan dorong lagi ya. Baru saja kamu masih mesra dengan pria lain. Sekejap kemudian, kamu jadi sangat dalam perasaan padaku. Tang Ruosue, kamu pintar sekali bersandiwara. Aku baik, mungkin perutku kurang enak akhir-akhir ini. Apa-apa dimakan rasanya susah ditelan. Maaf. Akhir-akhir ini sibuk kerja, nggak sempat jaga kamu. Nanti aku pasti luangkan waktu buat jaga kamu. Sangat emosional, tapi juga bikin enek. Aku bantu kamu balik istirahat. Sayang, masku kamu. Kamu suka banget aku bantu ganti baju, kan? Kamu marah sama aku ya? Salahku nggak bisa lebih sering temani kamu. Lusa ulang tahunmu. Aku berhenti bekerja, bisa temani kamu baik-baik. Toleransi seperti ini untuk siapa? Menurutmu, aku cuma orang buta, kan? Aku agak lelah. Aku istirahat dulu. Baiklah. Jangan marah lagi. Aku adalah matamu, akan menjagamu seumur hidup. Ruosue. Lu Xuan. Hati-hati. Lu Xuan. Lucien. Ruosue. Ruosue, kamu di mana? Kenapa aku tak bisa lihat Ruosue? Aku di sini, aku di sini. Mataku. Mataku. Mataku tak melihat. Mataku. Lucien. Aku segera bawa kamu ke rumah sakit. Lu Xuan, maafkan aku. Kalau bukan karena menyelamatkanku, matamu tidak akan buta. Ini semua salahku. Tidak, bukan salahmu Ruosue. Melakukannya dengan sukarela. Hanya saja, sekarang aku jadi buta. Apa kamu akan membenciku? Tentu tidak. Nanti jadi matamu. Seumur hidup aku takkan tinggalkanmu. Suamiku, kamu juga pasti lelah, tidur nyenyak. Aku akan menemanimu di sini. Gila,
Siapa yang menyuruhmu? Kucing liar kecil ini, aku belum puas, sudah selesai. Tidak bisa, ikut aku. Ikuti, lanjutkan. Tidak bisa. Aku harus menemani Lu Xuan. Apa menarik dari orang buta, bisa buat bahagia? Aku bisa. Lu Xuan masih di sini. Kalau kamu tidak ikut aku akan biarkan dia tahu aku ada di sini. Jangan. Jangan bertindak sembarangan. Lalu kau. Ikut aku pergi. Kamu kembali ke kamar dulu, tunggu aku. Baik. Aku tunggu kamu. Tang Ruosue. Sebentar lagi, aku akan putus total dengannya. Sayang. Sayang, bangun. Sayang, makanan sudah siap, bangun dan ganti baju, kita makan. Dia tetap tinggal, Tang Ruosue. Kamu memanfaatkan kebutaan aku, sudah terang-terangan memelihara dia di rumah? Sayang, buka mulut, aku suapin. Jangan depan Lu Xuan, nanti aku ganti rugi. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Jangan bergerak, kecuali kamu tidak takut dia dengar. Coba di depannya, pasti seru banget. Hal lain bisa setuju. Hanya ini yang tidak bisa. Baiklah, Malam ini, aku menunggumu. Suamiku, aku menyiapkan pesta ulang tahun. Besok kita bersenang-senang. Bagaimana? baiklah. Semuanya terserah padamu. Anggap saja sebelum pergi. Perpisahan terakhir. Sayang, hari ini bukan cuma ulang tahunmu, tapi juga ulang tahun pernikahan ketiga kita. Tentu saja ingat. Setiap tahun saat ulang tahunmu, akan di sampingmu menemanimu. Tang Ruosue, jika kamu tidak mengkhianati aku pasti merasa terharu. Tapi sekarang kata-katamu hanya membuatku merasa lucu. Selamat ulang tahun. Ipor, Selamat ulang tahun. Ruosue berusaha keras mempersiapkan pesta ulang tahun. Kakak ipar, Ruosue baik sama kamu. Kami iri padamu. Sayang, andai kamu bisa melihat perayaan ulang tahun yang aku siapkan, itu pasti menyenangkan. Aku tidak suka mawar. Tang Ruosue menghias tempat seperti ini untuk merayakanku. Takutnya, hanya kebohongan. Pak Elu. Selamat ulang tahun. Van Hause berani, di depan Lu Xuan, dia sedekat itu. Tak perlu takut. Dia buta. Jangan sampai Lu Xuan dengar. Ruosue bilang, hal ini jangan sampai dia tahu.
Sayang, ini kue ulang tahun aku siapkan. Mari kita buka bersama. Atau kamu saja yang buka. Di kue terukir nama Fang Haoze, Tang Ruosui. Pesta ulang tahun ini, kamu adakan untukku? Bukankah kamu bilang, aku boleh inginkan apa saja? Jadi sekarang aku ingin. Sayang, kamu makan kue dulu. Aku ada urusan sebentar. Tunggu aku pulang ya. Kalian makan duluan. Aku pergi telepon sebentar. Menulis namamu di atas kue. Untung Lu Xuan tidak melihat. Jangan lakukan lagi. Takut apa? Dia tidak bisa lihat. Ruoshue. Tinggalkan orang buta itu. Awalnya kamu menikah dengannya karena terharu, kamu sudah merawatnya lama. Utang budi sebesar gunung sudah lunas. Tidak. Bukan hanya karena terharu. Aku mencintai Lu Xuan. Tolong beri waktu untuk berpikir. Baiklah. Suamiku, kamu kemana? Kenapa pergi sendirian? Menunggu kamu meniup lilin, tiba-tiba menghilang, hampir membuatku takut setengah mati. Tidak ada apa-apa. Kamu pergi terlalu lama. Aku takut. Jadi aku keluar untuk menenangkan diri. Maaf, ini semua salahku. Seharusnya aku tidak meninggalkanmu sendirian. Ruosue di mana? Masih dengan orang buta itu? Lu Xuan keluar, aku khawatir padanya. Aku menunggu dia kembali. Kalau sudah bertemu, kamu bisa tenang, kan? Ruosue. Aku demam di rumah sakit. Bisakah kamu datang menemani? Tidak bisa, sudah janji sama Lu Xuan. Hari ini harus menemaninya. Di matamu hanya ada orang buta itu. Aku sudah sakit, kamu juga tidak peduli. Baiklah. Tunggu aku. Ada urusan di kantor, aku harus pergi sebentar. Tunggu di rumah, ya. Tunggu sebentar. Ini ada dokumen. Butuh tanda tanganmu. Dokumen apa? Beli sesuatu? Tidak ada apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu suami, sampai malam ya. Sampai jumpa. Tang Ruosue. Kita tidak akan bertemu lagi. Hanya demam saja, kamu serius sekali di telepon. Baru saja setelah kamu, aku hampir pingsan. Antang sudah disuntik. Sekarang demamnya sudah turun. Syukurlah. Lukian masih menungguku pulang. Kenapa selalu bicara tentang Lukian? Kita sudah berhubungan begitu banyak kali.
Apakah masih tak sebanding dengan hubunganmu dengan Lukian? Aduh, bukan begitu. Kamu berbeda dengan Lukian, dia tetap suamiku. Oke. Kamu mau makan apa? Biar aku beliin. Baik. Apapun yang kamu beli, akan aku makan. Jadi tunggu. Iya. Dokter Yo. Nona Tang, kenapa di rumah sakit? Jangan mata Tuan Lu bermasalah lagi? Dokter Yo. Apa maksudmu? Apa maksudmu lagi? Ini. Sebelumnya aku sudah periksa matanya, dia sudah bisa melihat dengan baik dan dia tahu berita ini, dia sangat senang. Dia bilang kasih tahu kamu cepat. Nona Tang. Apa mata Tuan Lu baik-baik saja? Dia buta, tidak bisa melihat kita. Buat di atasku. Ukir namamu, bukankah itu sangat mendebarkan? Dokter Yo. Anda bilang, mata Lu Xuan sudah sembuh? Ya, dia tidak memberitahumu? Lu Xuan, dia sudah bisa melihat. Tang. Lu Xuan. Sayang, matamu. Apa terjadi matamu? Seperti biasa ya, ada apa? Kalau tidak ada masalah, pantas Dokter Yo bertanya apakah mata Lu Xuan bermasalah. Memang, matanya buta lama, tidak mudah sembuh. Untung dia tidak melihat urusan saya dan Fang Haoze, kalau tidak. Apa yang terjadi dengan mata saya? Saya selalu buta mata dan hati, kau tahu itu. Ah, suamiku. Sedang bercanda ya. Kamu bawa koper kemana? Pulang ke rumah. Bukankah ini rumahmu? Tuan Lu. Kamu bilang kamu seperti ini, lebih baik diam saja di rumah, jangan keluyuran. Bukankah ITU menyusahkan Tuan Tang? Kenapa dia juga ikut ke sini? Suamiku, kenalkan, ini asisten perusahaan Fang Haoze. Asisten? Bukan selingkuhan? Pak Lu belum pernah melihatku? Halo, Saya adalah asisten Tuan Tang. Maaf, saya lupa, Tuan Lu. Tidak terlihat. Haoze, kamu datang untuk mengambil dokumen perusahaan. Tunggu di sini, akan mengambilnya untukmu. saat Tang Ruosue pulang, dia harusnya melihat surat cerai di meja. Tuan Lu, kamu pasti sudah tahu soal saya dan Ruosue. Saya tidak mengerti maksudmu. Saya tidak takut memberitahumu bahwa saya dan Ruosue sudah bersama sejak lama. Dan setiap hari di depanmu. Mesra. Sayangnya kamu tidak bisa melihat. Kamu itu buta. Bagi Ruosue, kamu itu beban. Sedangkan aku bisa memberinya kebahagiaan. Nyaman. Dia selalu senang bersamaku. Dia tidak bisa tanpa aku lagi, segera. Dia akan menendangmu. Haoze. Haoze, kamu kenapa? Lu Xuan, kenapa memukul Haoze?
Aku ingin bicara sedikit dengan Pak Lu. Dia langsung pukul aku juga nggak tahu salahku apa. Mungkin karena Pak Lu nggak suka aku. Lu Xuan, meski nggak suka Haoze, nggak boleh pukul orang. Aku malas melihat kalian di depanku. Drama ini. Pang Haoze. Lanjutkan akting, Tang Ruosui. Aku mau pulang ke rumah ayahku. Lu Xuan, ngambek mau pulang, kenapa kekanak-kanakan? Jelas kamu yang duluan memukul Haoze. Ruosui, aku asistennya. Jika Tuan Lu mau memukulku, aku cuma bisa terima. Dia nggak bisa memukul orang begitu saja. Salah dia. Lu Xuan, cepat minta maaf ke Haoze. Kenapa aku yang minta maaf padanya? Sudah memukul orang masih tanya kenapa? Kamu sekarang nggak masuk akal. Ku bilang. Dia memang pantas dipukul. Lu Xuan, tidak bisa sembarangan, cepat minta maaf ke Haoze. Tidak mau. Lu Xuan, berhenti keras kepala. Haoze terluka parah, bisakah kamu minta maaf? Dia yang cari masalah sendiri. Ruoju, jangan paksa Tuan Lu. Aku tidak butuh maafnya, tidak mau kalian bertengkar karena aku. Lu Xuan, kamu sudah lama buta sehingga hatimu menjadi bengkok? Memukul orang, minta maaf ke Haoze. Orang yang hatinya bengkok bukanlah aku. Itu kamu. Kenapa kamu gak masuk akal? Lu Xuan, kamu gak ngerti betapa susahnya merawat kamu selama ini. Kamu selalu saja bikin, sudahlah, kita tenangkan diri dulu, kamu pergi saja. Tang Ruosui. Kita sudah benar-benar berakhir. Kenapa aku merasa Lu Xuan gak akan pernah kembali lagi? Tuan Muda, selamat sore. Selamat sore. Tuan Muda, selamat. Tuan Muda, Tuan memintaku untuk mengantar Anda pulang. Ruoshue, kamu sedang memikirkan apa? Tidak ada. Lu Xuan buta, tidak bisa tanpaku. Dia akan segera kembali. Ruoshue, Lucien sudah pergi, jadi tidak ada lagi yang mengganggu dunia kita berdua, bukan? Masih sakit? Tidak sakit lagi. Buta tidak bisa melukai saya. Biar aku bantu oleskan. Tunggu sebentar, aku masuk ke dalam untuk mengambilnya. Ini dia. Kenapa, Ruoshue? Ruoshue, lihat ini. Lu Xuan mulai merasa bersalah. Dia sepertinya setuju untuk cerai denganmu. Namaku. Bagaimana mungkin? Aku jelas tidak pernah menandatangani. Ini dokumen yang perlu kamu tanda tangani. Aku buru-buru mau ketemu Haoze. Sayang, dokumen apa ini? Kamu beli sesuatu? Tidak ada apa-apa. Baiklah, aku pergi dulu sayang. Sampai bertemu malam ya. Sampai jumpa. Tang Ruosui. Kita. Sampai tidak ketemu lagi. Tidak setuju bercerai. Aduh, Ruoshue, Ruoshue, Aku tidak setuju. Ruoshue. Apa yang terjadi padamu? Masih ingin mengejarnya? Dia pergi, sudah bercerai denganmu. Tidak. Saat tanda tangan, aku tidak tahu surat cerai. Aku tidak berencana bercerai. Aduh, Ruoshue. Bukankah lebih baik kalau dia yang minta cerai? Sekaligus menghindari gosip ninggalin orang buta. Kita berdua. Bisa hidup bersama dengan tenang. Tidak mungkin. Lu Xuan itu butuh aku. Tidak akan cerai dariku. Dia cuma pulang karena marah sesaat. Dia tidak akan minta cerai. Tidak cerai denganku, tidak akan pergi. Barang-barangnya masih di rumah. Bagaimana mungkin?
Kok bisa? Walau dia tidak bisa melihat, tapi bajunya tetap tersusun rapi di lemari. Ruoshue. Kenyataan, dia buta. Perginya tidak ada bedanya, kan? Bukunya gimana? Walau dia tidak bisa melihat, tapi buku-buku itu berharga baginya. Buku itu pasti masih ada. Tidak. Ini tidak benar. Ruoshue. Kamu hanya sementara belum terbiasa dia pergi. Bahkan jika anjing setia pergi, pemiliknya juga akan merasa cemas. Tenang Ruoshue. Ada aku di sini. Aku akan selalu menemanimu. Sudah jam 11. Telat kerja lagi. Sedang tidur, bikin kesal. Dulu selalu Lu Xuan membangunkan aku. Tidak sempat, makan seadanya saja. Ruosue. Aku tahu kamu selalu prioritaskan karir, tapi tunggu sebentar, sarapan segera siap, hari ini aku buat telur dadar kesukaanmu. Hati-hati. Jangan sampai kena panas. Aku tidak mau merepotkanmu lagi. Kamu capek kerja. Gak mau kamu repot-repot soal ini lagi. Haoz. Hujan lebat, gak bawa payung. Oh ya, tunggu sebentar, mungkin nanti hujannya berhenti. Sayang. Ruosue. Kena hujan gak? Capek gak? Ayo pulang yuk. Suami buta, tidak bisa melihat jalan, kenapa datang jemput aku? Bodoh sekali. Asal bisa jemput kamu, kehujanan bukan masalah. Ayo. Haoz. Aku kehujanan. Sepertinya mau demam. Tuangkan air panas buatku. Hei kamu, Lagi sibuk H. Tidak lihat ka? Dulu aku sakit. Lu Xuan akan selalu ada di sampingku. Ruosue. Ruosue, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat. Di kota obat rumah kita pasti ada obat penurun demam.
Ketemu. Ketemu obat penurun demam. Ayo Ruosue. Minum obatnya. Minum obat akan... Ayo. Ruosue, Ruosue. Kenapa masih panas begini? Tidak bisa, harus ke rumah sakit. Aku bawa kamu ke rumah sakit. Ayo. Ruosue. Ruosue, tenanglah. Aku akan membawamu ke rumah sakit aman. Pasti. Lu Xuan. Kepala sakit sekali. Kau yang membawaku masuk ke sini, Haoze. Haoze. Haoze, kamu di sini kan, Haoze? Kenapa berisik sekali? Di luar sedang ngapain? Ayo, bersulang. Haotse. Yang di dalam itu sakit. Benar nggak perlu ke rumah sakit? Ah, sakit kecil kok heboh banget. Tidak akan mati. Santai aja, semangatlah. Bisa lebih tenang sedikit nggak? Kepalaku hampir pecah. Nggak peka banget sih. Nggak lihat jeruk ini hampir habis? Padong untuk semua orang. Kamu, Ayo, terus semangat. Ayo, 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 jalan, ayo satu jalan satu. Harusnya memang haus, luar biasa. Yang asli baru saja digeser. Kamu baru naik, sudah bisa bikin wanita ini patuh. Memang harus kakak Hause yang bisa. Hebat, je. Tentu saja. halo. Ryoksu, c'est la Maya. Akhirnya kamu lepas dari suami butamu itu. Sekarang sudah ada yang bodoh jadi pengganti. Apa maksudnya pengganti? Pengganti apa? Kamu tidak tahu, Lu Xuan mau menikah, ada yang ingin si buta lucu yang kamu tinggalkan. Kali ini bertekad meninggalkan Tang Ruosue. Tidak menyesal. Baiklah, putuskan ketika harus, memang kamu anak yang baik, Lu Jingshan. Kamu dan Wan Yue berteman sejak kecil, keluargamu mengatur pernikahan kalian. Lanjutkan sesuai rencana. Kali ini, aku tidak ingin mengecewakan orang yang tulus padaku. Kak Shen. Akhirnya kamu mau berbalik, menatapku sebentar. Aku tidak peduli apapun, bahkan jika kamu tidak bisa melihat lagi seumur hidup, aku bersedia merawatmu selamanya. Gadis bodoh, dulu aku yang salah lihat, mulai sekarang, kamu akan jadi satu-satunya istriku. Mereka menikah hari ini, aku akan kirimkan videonya padamu. Tidak mungkin, aku tidak percaya Lu Xuan menikahi orang lain. Aku mau cari dia. Kupas jeruk kok lama banget, letakkan saja. Bodo dan lambat. Bukan Haotse.
Ini ada apa ya? Siapa yang tahu dia lagi hila apa jangan pedulikan nanti aku panggil dia balik bayar dia minta maaf lang sangka semua. Akhirnya kamu juga, ayo. Ayo minum. Halo, nomor dipanggil. Tidak bisa dihubungi sementara. Halo, telepon Anda tidak bisa dihubungi sementara. Lu Xuan, kenapa kamu tidak angkat teleponku? Tang Ruosui, kamu berhutang terlalu banyak padaku. Hari ini lewat, kamu akan sepenuhnya keluar dari duniamu. Kak Shen. Akhirnya aku menikah denganmu. Mulai sekarang aku, Lu Xuan, hanya memiliki Lin Wanyue sebagai istri. Aku akan hidup dengannya. Tidak akan meninggalkan. Sehidup semati. Nona Lin Wanyue, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lu Xuan? Saya bersedia. Tuan Lu Xuan, apakah Anda bersedia menikah dengan Nona Lin Wanyue? Saya bersedia. Saya tidak bersedia. Lu Xuan, bagaimana kamu lakukan ini? Aku merawatmu yang buta bertahun-tahun, dan kamu menikah. Apa yang kamu lakukan? Perjanjian cerai kamu yang mau tanda tangani. Dia membohongiku menandatangani tanpa tahu. Lu Xuan, kau penipu besar. Hey kamu, Lu Xuan, kenapa kamu diam? Kupikir kita berselisih, ternyata kamu berencana menikah lagi. Mudah bosan. Tang Ruosui, kamu menuduh duluan, ya? Foto di bawah dokumen perceraian, kamu tidak melihat? Foto apa? Tang Ruoshue. Tang Ruosue, datang ke sini keributan apa? Bukankah sudah bercerai? Tidak menjaga aku di rumah. Kenapa kamu cari perhatian di depan mantan suamimu? Asistenmu, Fang Haoze, datang. Coba tanya dia tahu atau tidak. Apa di bawah perjanjian cerai itu? Fen Haoze? Melihat apa? Melihatnya. Bukankah itu hanya beberapa foto intim kita? Kenapa? Apa? Foto intim? Iya. Lagi pula, aku bawa terus agar bisa menikmati setiap hari. Cara kamu menikmati kebersamaan di bawahku. Tidak. Foto-foto ini. Lu Xuan sudah tahu berhubungan dengan Fang Haoze. Matamu sudah bisa melihatnya. Matamu sudah bisa melihatnya. Ingin orang tidak tahu. Kecuali jangan lakukan. Karena aku buta, kamu berkata ingin jadi mataku, tapi dengan tidak bisa melihat, kamu bawa selingkuhanmu masuk, memakai pakaian yang kubeli untukmu lalu bercinta di depanku. Tang Ruosui, kamu benar-benar istri yang baik. Tang Ruosui, putraku buta demi menyelamatkanmu. Kamu malah melakukan hal seperti ini. Apakah kamu masih manusia? Jaga sehat, hindari emosi. Lu Xiao tidak bisa melihat, masih lakukan ini di depannya. Kita laluan. Imut memang, tapi orang seperti itu mau masuk ke rumah Lu Xiao. Ah. Lu Xuan, dengar penjelasanku. Bukan begitu. Cukup, Tidak malu, ikut aku pergi. Lepaskan aku. Imut sekali, berani pukul aku. Aku memukulmu. Bukan karena kamu, Lu Xuan tidak akan begini padaku. Kamu benar-benar sampah. Tidak sebanding dengan dirinya. Oh, sekarang merasa aku tidak seperti dia. Di tempat tidurku, bukan yang kamu bilang. Aku melayani kamu belum cukup. Mau ngajak mantan suamimu. Dasar brengsek. Cukup, mau ribut, ribut di luar. Jangan kotori tempatku. Lu Xuan, dengarkan penjelasan. Fang Haoze yang menggoda saya duluan, saya cuma hilang akal sesaat dan melakukan kesalahan, maafkan saya ya. Apa yang kamu punya untuk membuatku maafkanmu? Aku berlutut, menyadari kesalahanku. Bisakah kamu memaafkan dan menikah lagi?
bisakah memaafkanku? Bisakah menikah? Kamu masih tega memohon menikah lagi denganku. Lu Xuan, aku menyadari kesalahanku. Aku akan menjalani hidup baik bersamamu. Jamin, dulu kamu juga berkata begitu. Sebelumnya aku memang bodoh, tapi sekarang aku sudah sadar. Tang Ruosui, kamu adalah seorang yang tak tahu malu. Kamu tidak pantas atas ketulusanku. Hari ini pernikahanku dengan Wan Yu. Tidak mengizinkan siapapun merusaknya. Ayo, keluarkan mereka berdua. Tidak, Lu Xuan, kamu tidak bisa berbuat begitu padaku, Lu Xuan. Aku beritahu kamu, jangan mempermalukanku di luar lagi. Lihatlah, rumah berantakan, dan masih berani memintaku pulang. Berantakan kan, kamu bereskan saja. Kalau bukan aku yang bawa kamu pulang, kamu pasti masih bikin keributan di pernikahan Lu Xuan. Bikin malu, bikin keributan, semua karena kamu? Karena kamu merusak hubunganku dengan Lu Xuan, dia tidak menceraikanku. Sekarang malah menyalahkanku. Waktu senang, kenapa nggak bilang? Kamu ini bisa bersamaku harusnya diam-diam senang. Kalau bukan karena sedikit uangmu, aku malas dekat kamu. Fang Haoze, kamu brengsek. Gawat deh kamu. Seorang imut-imut berani lawan aku. Gawat deh kamu, perut. Haoze, perutku sakit. Jangan pura-pura lemah di depanku. Aku bukan suami bodohmu, aku nggak kena tipu. Haoze. Minger. Hauze, Cepat sini ke gue. ada cewek yang kamu suka. Oh serius? Oh, aku segera ke sana. Gue kasih tahu ya, aku ada urusan penting, kamu di rumah aja, introspeksi diri deh, jangan bikin malu lagi. Haude, jangan pergi. Perutku sakit sekali. Haoz, jangan pergi. Perutku sakit sekali. Perutku sakit. Bisa antar aku ke rumah sakit? Maaf Ru, ada urusan di rumah, tidak bisa keluar. Aku juga tidak bisa. Ruosue, kamu pesan taksi saja, aku masih ada urusan. Ruosue. Ruosue, kamu baik-baik saja? Lu Xuan. Kamu kembali. Tentu saja, kamu terkena masalah, tidak bisa diam. Ayo, aku bawa kamu ke rumah sakit. Untung kamu ada. Kalau nggak ada kamu, aku tidak tahu gimana. Tenang saja, kamu istriku. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sampingmu. Lu Xuan. Lu Xuan. Lu Xuan. Ini rumah sakit. Aku tidak bermimpi. Lu Xuan benar-benar kembali. Dia yang mengantarku kembali. Pasti begitu, aku harus mencarinya. Lu Xuan, kamu di mana? Lu Xuan. Lu Xuan. Lu Xuan, kamu ternyata di sini. Tang Ruosue. Lu Xuan, aku tahu kamu tidak akan meninggalkanku. Kamu mau apa? Kita sudah bercerai. Pria dan wanita harus menjaga jarak, jangan sentuh aku. Masih marah, kan? Aku tahu itu salahku. Maafkan aku, ya? Aku janji nanti kita akan hidup baik-baik. Di acara pernikahan, sudah bilang jelas. Sudah tidak ada hubungan lagi. Kamu mau ganggu aku berapa lama? Tidak mungkin. Kamu ada perasaan padaku. Kenapa kamu ke sini? Bahkan mengantarku ke rumah sakit. Kamu masih khawatir, kan? Apa yang kamu ngomong? Maksudnya aku yang bawa kamu. Wan Yue, kamu oke? Apa kata dokter? Saya baik-baik saja. Tang Ruoksu, kenapa ada diizin? Aku juga ingin bertanya pada kenapa terus mengikutiku. Masih mau rebut Lu Xuan denganku, kan? Berani berdebat. Dasar tidak tahu malu, aku akan menamparmu. Aku akan menamparmu. Kamu gila.
Aku adalah istrimu, tapi kamu malah membelanya. Kalau otakmu bermasalah, cepatlah berobat, kita sudah bercerai. Sekarang Wanyue adalah istri saya. Saya tidak tahu apa masalahmu. Bukan saya membawamu ke rumah sakit. Kalau mau berakting mengharukan, cari orang lain saja. Tidak mungkin. Kamu membawaku ke sini. Kenapa kamu ada di rumah sakit? Saya menemani Wanyue. Dia tidak enak badan, saya menemaninya cek kesehatan. Bukan urusanmu. Betul, Lu Xuan menemani saya, dia bahkan memegang slip registrasi saya. Tolong, Nona Tang, jangan merasa terlalu percaya diri, dan jangan ganggu lagi hidup kami. Bukan kamu yang mengantar saya. Siapa yang membawa ke rumah sakit? Teng Ruoxue. Teng Ruoxue. Akhirnya ketemu kamu. Baru operasi, kenapa lari-lari? Operasi. Operasi apa? Tidak dokter, ceritakan dulu. Apakah Lu Xuan yang membawa ke rumah sakit? Bushian. Ini, Saya tidak tahu, tetangga Anda yang membawa. Dia kebetulan lewat, melihat Anda berdarah, lalu memanggil ambulans. Tetangga. Jadi tetangga yang mengantar saya ke rumah sakit. Istirahat di tempat tidur setelah operasi keguguran, tidak boleh turun. Bagaimana dengan keluargamu? Mengapa tidak ada yang menemanimu? Keguguran. Aku keguguran. Saat kamu dibawa ke sini, sudah terlambat. Anak tidak bisa diselamatkan, dan kamu harus siap secara mental. Kemungkinan kamu tidak bisa hamil lagi. Semua salahmu. Kenapa tidak menyelamatkanku? Kamu tidak akan meninggalkanku. Sekarang anaknya tidak ada, harus bertanggung jawab. anakmu hilang, kamu juga menyalahkanku. Dokter sudah bilang, aku datang ke rumah sakit terlambat. Anak tidak bisa diselamatkan. Kalau kamu tepat waktu menyelamatkanku, bukan menemani Lin Wanyu, anak tidak bermasalah dan tidak hilang. Kamu keluarga pasien, kan? Sebagai ayah, kok ceroboh begini? Kenapa membiarkan istri hamil sendirian di rumah? Dengar nggak, Lu Xuan, salahmu. Kamu menyebabkan anak meninggal. Tang Ruosue. Dokter tidak tahu dengan jelas. Kamu tidak tahu juga? Kamu yakin? Anak dalam perutmu itu anakku. Aku. Karena kamu tidak bisa memilih dengan tidak bisa membantuku sama. Kalau tidak biarkan Fang Haoze merawat. Dia merawatmu. Perlu merawat sampai diranjang lalu punya anak denganmu? Aku. Bagian pemeriksaan kesehatan. Itu karena sebelumnya tidak bisa memenuhi aku. Aku kesepian buat kesalahan sekali, sekarang anaknya tidak ada. Fang Haoze tidak ada hubungan lagi. Jadi maafkan aku sekali ini, ya? Apa kamu pantas minta maaf dariku? Lu Xuan aku. Pergi. Dulu aku buta, tapi hatiku tidak. Sekarang aku sudah punya keluarga baru, jaga dirimu. Wanyue, kita pergi. Lu Xuan, aku sudah minta maaf, maafkan aku. Aku mau lakukan apa saja asalkan kamu mau maafkan aku. Lu Xuan, Kamu belum bisa pergi, kamu belum sepenuhnya sembuh. Lu Xuan, kamu tidak bisa meninggalkan aku. Miss Tang, Dia benar-benar meninggalkan aku. Miss Tang. Er. Lu Xuan, air sudah habis, cepatlah. Sayang, kamu sudah pulang. Aku buatkan air madu untukmu, cepat minum biar tenggorokanmu terasa nyaman. Terima kasih, sayang. Memiliki kamu sungguh menyenangkan. Lu Xuan sudah hilang dari aku. Tidak akan pernah kembali. Tang Ruoxu, Bank Taisang. Kartu bank tertunda 3 hari. Kapan bisa membayar? Apa? Terlambat, punya kartu kredit bank kalian. Tapi saya tidak berhutang kali. Ibu Tang, bulan lalu Anda menghabiskan 2.300.000 dari kartu kredit. Digezek. Anda tidak bisa menyangkalnya. Di kartu saya ada 3 juta. Bagaimana bisa berhutang 2 juta? Anda bilang saya berhutang. Saya membelanjakan uangnya di Tagihan Anda menunjukkan pengeluaran utama bulan lalu adalah alkohol, dan tanda tangan konsumen adalah Fang Haoze.
Fang Haoze. Dasar brengsek. Beng Fang. Saudara saya baik kan? Dua cewek baru semuanya buat kamu. Benar-benar baik hati. Saudara-saudara, hari ini, buka semua minuman dan habiskan. Aku yang bayar. Harusnya memang Fang yang lulusan. Tapi hanya minum. Apa enaknya? Kita harus cari yang seru sedikit. Kamu ada trik baru apa lagi? Oper es batu, Fangge pasti belum pernah main. Kalian berdua, coba ke Fangge, bikin dia senang. Bulan ini kita gak perlu khawatir. Fangge, aku temenin main. Oke. Ayo main. Fang Haoze, kamu lagi ngapain? Fang Haoze, kamu lagi ngapain? Fang Haoze, berani cari wanita lain di belakangku. Tang Ruosue, teriak-teriak, kita cuma main game. Kamu serius? Semangatku hilang karena kamu. Permainan jelas, kamu cuma main. Kamu tidak bisa kontrol diri, selingkuh di mana-mana. Lalu kenapa? Bukankah kamu juga bersamaku karena tidak mau kesepian? Aku selingkuh, kamu juga genit. Kita memang cocok, jangan ada yang menyalahkan. Kamu malas bahas ini. Apakah kamu mengambil kartu kreditku dan habiskan 5 juta? Sekarang bank sudah datang menagih hutang. Tang Ruoshue, kenapa? Menghabiskan uangmu kenapa? Kamu benar-benar ingin membuatku malu di depan teman-temanku? Begitu kan Ruosue, bukan aku yang bilang, tapi sejak bersama Haize, kamu harus patuh. Laki-laki paling penting itu harga dirinya. Ada masalah pulang sana bilang, repot banget ribut di sini. Iya, cari uang kan buat dibelanjain. Yang penting Fangge senang. Kok pelit amat sih? Belanja pakai uangku, malah bilang aku pelit. Fang Haoze, balikin uangku. Tang Ruosue, nggak ada habisnya kamu ini. Aku ini pemuda baik-baik, dikerjain sama kamu yang cerai. Pakai duitmu dikit kenapa sih? Kamu tahu seberapa kotornya kamu? Setiap kali aku sentuh kamu, perlu waktu lama bangun mental. Itu kompensasi yang harusnya kamu kasih ke aku. Fang Haoze, bajingan kamu. Fang Haoze, bajingan kamu. Tang Ruoshue, kamu gila. Aku keguguran, tidak bisa punya anak. Kamu jangan kira bisa senang-senang. Perempuan jahat. Kamulah yang mengkhianatiku, pantas mati. Ai Fangge. Kak. Ternyata demi pria ini, panggil ambulans, aku mengkhianat orang yang bodoh. Bukan Lu Xuan. Tapi aku. Aku sekarang menemanimu pergi. Baik. Lu Xuan. Kenapa kamu lagi? Lucian, kalian ngobrol dulu, aku tunggu di mobil. Oke. Lu Xuan, ingin balas dendam padaku? Aku keguguran, tidak bisa punya anak lagi. Satu-satunya rumahku. Sudah diambil bank. Aku tidak punya apa-apa. Puas kan? Aku tidak balas dendam. Keadaanmu sekarang akibat perbuatanmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Lu Xuan, aku tahu kamu konflik denganku karena Fang Haoze. Sekarang, aku menyingkirkannya. Dia tidak akan muncul lagi di duniamu. Aku tahu aku salah. Kita mulai lagi, oke? Mulai lagi. Mulai lagi. Ya, kita mulai. Aku tahu aku salah. Janji tidak akan mengkhianati kamu lagi. Kamu tahu kamu salah. Dulu, aku mengutamakan dan merawat kamu tanpa pamrih. Fang Haoze egois, dan kamu harus merawatnya. Kamu tidak senang, kecewa, menyesal, ingin aku kembali melayani. Lanjut jadi pengikut kamu. Tidak. Tidak begitu, Lu Xuan. Dengarkan, bukan. Cukup. Sudah tahu akan terjadi, kenapa lakukan itu? Aku tidak mau lagi mendengar alasan palsu. Lu Xuan, konser mulai, ayo kita pergi. Baik. Lu Xuan.
Lu Xuan, jangan cuekin aku. Menyetirlah. Lu Xuan, jangan abaikan aku. Lu Xuan, jangan tinggalkan aku. Lu Xuan. Lu Xuan, buka pintunya. Lu Xuan, Lu Xuan. Lu Xuan, bukannya kamu bilang, apapun yang terjadi, kamu nggak akan tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa? Padahal yang kau cinta itu aku. Semua ini seharusnya milikku. Tapi aku malah kehilanganmu.